Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Lunch Talk dan kita masih membahas terkait dengan menuju Muba Bebas COVID-19 masih bersama dengan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin. Pak Dodi, tadi kita membahas bagaimana Anda dari setiap pernyataan Anda, yang terbesit di pikiran saya, mengapa Anda begitu berani, di mana pemerintah pusat pada saat itu belum menentukan harus memberikan berapa, bahkan Anda berani untuk memberikan gratis seperti itu dan memotong biaya pendidikan beberapa anak-anak sekolah seperti itu. Apa yang membuat Anda berani untuk mengambil keputusan seperti itu? Yang pertama adalah rakyat membutuhkan. Mereka membutuhkan untuk tetap bertahan hidup. Di saat kita harus menganjurkan mereka stay at home, di rumah saja. Tapi mereka perlu juga untuk melangsungkan hidup. Jadi rakyat butuh. Mahasiswa butuh. Pondok-pondok pesantren, fakir miskin, kemudian janda veteran dan veteran itu butuh. Jadi saya berpikir bahwa karena rakyat memang butuh. Yang kedua, ini ada diskresi. Jadi saya yakin bahwa kebijakan itu karena kita mempunyai wewenang untuk melakukan kebijakan atau policy untuk masyarakat, kenapa nggak dilakukan dalam saat ini pada saat masyarakat membutuhkan, asal memang di dalam penggunaannya dan juga dalam pendistribusiannya itu tepat sasaran. Nah itu selama itu saya pikir dua hal tersebut kita penuhi, saya yakin nggak ada masalah dan terbukti bahwa setelah ada beberapa kebijakan yang kami lakukan, toh kami dipagerin akhirnya dengan peraturan dari, udah banyak nih peraturannya, ada Perpres, ada Permen, udah banyak bener yang membolehkan pemerintah daerah untuk melakukan, malah mewajibkan untuk realokasi dan refocusing anggaran khusus untuk penanganan COVID-19. Oke, akhirnya keluar juga ya itu peraturannya. Tapi ini tadi Muba akhirnya bisa dikatakan mendapatkan insentif tadi ya Pak, dana dari pemerintah atau insentif daerah tambahan lah dikatakan. Jadi rencananya apakah dana itu nanti untuk tadi fokus-fokus kegiatan tadi, atau akan ada sebuah kebijakan baru atau kegiatan baru atau upaya-upaya lainnya untuk tadi menuju Muba Bebas COVID-19 ini? Jadi sebetulnya peruntukan reward hadiah bagi kami masyarakat Muba ini ditentukan. Soalnya nggak boleh misalnya uang ini untuk beli mobil dinas misalnya, itu nggak boleh, atau bangun gedung baru nggak boleh. Tapi diwajibkan untuk penanganan kesehatan, kemudian pemulihan ekonomi. Nah itu dua hal besar. Jadi saya berpikir penanganan kesehatan kita anggarannya udah ada nih. Malah saya pikir mungkin satu-satunya rumah sakit di kabupaten di tempat kita yang punya laboratorium PCR dengan biaya sendiri itu adalah di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu. Jadi kami melengkapi sarana prasarana kesehatan dengan tambahan-tambahan yang lain. Misalnya untuk masyarakat, misalnya anak-anak ini kalau dia belajar atau dia bermain di ruangan, di luar ruangan itu kan perlu masker. Nah maskernya ini kadang-kadang kegedean. Anak SD, SMP pasti begitu kan maksudnya. Jadi bagaimana saya bisa mengcover 4.000 anak SD, SMP itu dengan menggunakan produksi masker gratis bagi mereka. Masker tersebut disesuaikan dengan ukuran mereka, diwajibkan kalau mereka belajar mengajar pun nanti harus tatap muka dengan guru atau belajar kelompok itu juga harus pakai. Kemudian juga yang buat masker itu adalah UMKM di daerah. Jadi berputar. Jadi berputar. Jadi dananya kita berikan kepada para penjahit UMKM, kemudian hasilnya gratis disebar untuk anak-anak sekolah. Karena mereka kadang-kadang saya lihat juga pakainya kegedean ya, percuma aja masuk dari kiri kanan juga itu virus kan. Kemudian pemulihan ekonomi penting. Pemulihan ekonomi kita pikir masyarakat Indonesia sekarang juga sangat-sangat terpukul, terkontraksi. Indikasi makroekonomi kita, ekonomi di Indonesia aja triwulan pertama itu aja sudah 2,97%. Dan diprediksi di triwulan kedua ini malah kontraksinya minus. Jadi ini menghambat pergerakan dari ekonomi di daerah. Sehingga saya berpikir apa sih ekonomi daerah yang bisa digerakkan selain dari UMKM tadi. Jadi misalnya ada sarana prasarana untuk usaha mikro, industri kerajinan, kemudian bagaimana kita mengembangkan hilirisasi dari komoditas karet maupun kelapa sawit yang banyak di Muba. Jadi itu menjadi salah satu cara bagi kami untuk
memperkuat dari pemulihan ekonomi. Juga misalnya memberdayakan kelompok wanita tani sehingga memperkuat ketahanan pangan. Mereka bertanam di pekarangan. Ya. Memberikan bantuan sarana prasarana kepada koperasi-koperasi. Jadi saya pikir 11,9 miliar sebagai hadiah itu akan kita gunakan sebagian besar untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Dan kalau memang ada lagi sarana prasarana kesehatan yang perlu ditambah, akan kita drop ke Nah, itu dia. sana. Kalau kita lihat ekonomi, Pak, ini ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga di sana untuk tadi meningkatkan ekonomi? Salah satunya mungkin kita tahu di pusat sendiri ada bagaimana caranya yang terkena PHK atau layoff, mereka akan dilakukan sekolah ataupun kursus seperti itu. Lalu ini dan juga mendapatkan uang juga. Dan di sana seperti apa, Pak? Saya bercita-cita ya pelatihan untuk pekerja-pekerja yang terkena PHK atau dari sektor informal ini bisa dilakukan di Musi Banyuasin dengan menggunakan fasilitas daerah. Jadi saya membuat MOU, nota kesepahaman, dengan puluhan perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan yang ada di Muba yang selama ini puluhan tahun sudah beroperasi secara menguntungkan bagi mereka. Yuk, sekarang waktunya kita menolong masyarakat yang terdampak. Sehingga MOU itu bahwa dari hasil pendidikan pelatihan yang kami selenggarakan, nanti mereka disalurkan di perusahaan-perusahaan baik pertambangan maupun perkebunan yang banyak yang ada di Musi Banyuasin. Dan yang kedua, saya berpikir ini ke depan ya, kita pikir jangka panjang. Karena COVID-19 ini nggak ada yang tahu kapan berakhirnya. Katanya vaksin awal tahun, tapi itu kita juga masih lihat seperti itu. Jadi bagaimana kita meminimalisir tekanan ekonomi terhadap masyarakat di Muba. Di Muba ini, Mbak Eliza, itu sebagian besar itu adalah menggantungkan diri pada dua komoditas. Ini masyarakatnya ya, yaitu komoditas karet dan kelapa sawit. Harga karet sekarang terjun bebas. Pertama karena pasar dunia, kedua karena ya COVID ini. Karena permintaan karet alam kan menurun, karena manufacture nggak jalan. Dari sisi demand turun, sisi supply-nya juga seperti turun juga. Jadi kalau dulu harganya di UPPB itu bisa 12.000 per kilo, sekarang turun jadi 7.000. Yang nggak masuk pasar lelang, UPPB itu bisa 3.500. Sedangkan masyarakat banyak banget yang bergantung kepada karet. Sehingga saya berpikir nanti ke depan hilirisasi dari komoditas karet ini perlu dilanjutkan. Alhamdulillah kita sejak 2 tahun lalu sudah melakukan terobosan inovasi di Muba, yaitu aspal karet. Yaitu mencampur aspal dengan karet. Rakyat. Jadi ada dua hal yang diuntungkan di sini. Yang pertama adalah karet rakyat terserap dengan harga yang lebih baik, makanya bisa sampai 12.000 tadi. Kemudian aspalnya digunakan untuk mengaspal jalan-jalan di kabupaten maupun jalan nasional. Dicontoh sekarang. Nah, ini mendapatkan award juga waktu itu, reward apresiasi juga, 20 miliar kalau nggak salah saya dapat uang dari Kementerian PUPR sebagai inovator, bupati inovator penggunaan aspal karet. Nah, ini dua hal ini perlu digalakkan secara masif. Dan ini yang menjadi salah satu sebetulnya objektif kita nih. Kalau ini masalah ekonomi secara garis besar, secara panjang, kalau mau sustainable, mau berkelanjutan, kita harus hilirisasi dari komoditas baik karet maupun kelapa sawit. Oke, baik Pak. Ini tentunya kita lihat dengan semua kegiatan-kegiatan yang ada, pasti tidaklah mudah. Ada sebuah tantangan di sana. Dan juga bagaimana Anda menghadapi tantangan itu serta pengawasannya seperti apa. Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Pak Dodi, usaha jeda pemirsa tetaplah bersama kami.